Mari kita dengarkan pemaparan tentang tujuan dari penotokan di 6 titik utama yang akan disampaikan oleh Master Syahid. Berbicara tentang 6 titik istimewa yang diawali oleh titik na. Titik na itu adalah the father of meridian, bapaknya meridian. Kalau titik na itu the father of meridian gitu. Jadi fungsionalnya titik na ini menguasai dari kepala bagian depan sampai ke areanya, ke area samping leher sama depan leher, tangan kanan dan kiri, menguasai area perut dari pusar sampai ke anus, kaki bagian depan. Jadi kalau misalkan ada seseorang mengalami sakit, misalkan di area kepala bagian depan, maukah itu mata, maukah itu telinga, maukah itu hidung, maukah itu gigi sakit, nah, itu bisa diredakan dari the father of meridian atau disebut dengan titik na. Itu menguasai, tetapi dengan cara yang sakitnya dulu dipegang, titik asihnya dipegang, dikiap, tapi jangan disakitin. Itu kan udah sakit, tapi jangan disakitin yang itunya. Itu kan yang namanya sakit, itu kan efek. Yang namanya sakit itu berarti efek, berarti ada akar masalah. Nah, akar masalah yang kita perbaiki, nah bisa di titik nah berulang-ulang. Misalkan sakit di area gigi, kita kiam saja, tapi mohon maaf, ketika di area kepala bagian depan atau muka, jangan pernah mengkiapnya itu ke depan. Kalau mengkiap ke depan, mohon maaf, bisa fatal. Itu bisa bengok, bisa palpasi permanen. Itu bisa permanen, hati-hati ya. Jangan ke depan, jangan di ini ke depan, di gini, jangan. Tapi ke belakang, dikiapnya ke belakang. Oke, jadi acuan ya rekan-rekannya. Misal itu misalkan di daerahnya, misalkan di daerah depan, di area muka bagian depan. Terus misalkan titik na ini kan menguasai areanya tangan. Misalkan di tangan ini, di pergelangan tangan, maukah disikut atau maukah di pergelangan tangan ini yang sakit, ini bisa dengan titik na. Caranya, titik asihnya terlebih dahulu dipegang. Misalkan di pergelangan tangan yang terasa sakit, dikiap dulu area yang sakitnya, lalu ditekan titik na berulang-ulang, tapi jangan berbarengan, bergantian. Oke, bergantian. Nah, itu misalkan di daerah bagian tangan. Kalau misalkan daerah perut, misalkan yang sakitnya itu di area pusar sampai ke anus, misal sakitnya itu di bawah pusar atau di pelvis itu selangkangan. Nah, itu bisa diredakan untuk rasa sakitnya, bisa diredakan dengan di titik na. Caranya tadi dia, titik sakitnya dipegang terlebih dahulu, dikiap, lalu di titik na-nya bergantian, berulang-ulang, minimal 3 kali. Insya Allah itu rasa sakitnya itu akan hilang. Dengan metode prinsip totok, circle, kiam. Oke, totokan itu untuk mengaktifkan, dialiri dengan rasa sakit gitu. Circle itu meredakan sakitnya dari totokan yang kita bikin. Kiapnya itu menghilangkan rasa sakit, untuk menghilangkan rasa sakit bekas totokan. Nah, itu fungsionalnya, makanya itu prinsip. Makanya Bu Asian kemarin ada pasien, kok akhirnya sakit, dikiam enggak? Oh iya, lupa ya, kiamnya lupa. Prinsip, makanya prinsip gitu.
Oke, yang terakhir berarti di bagian kaki bagian depan. Ketika ada yang sakit di kaki bagian, misalkan di area tempurung, misalkan sakitnya area tempurung, atau misalkan di area jari jemari bagian depan, atau di areanya lekukan. Nah, itu bisa bisa direlaksasi, bisa diredakan dengan dititik. Nah, dengan konsep tadi, area titik sakit pegang terlebih dahulu, dikiam, 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 lalu diajar di titik nah berulang-ulang minimal 3 kali. Jadi titik nah itu menguasai dari bagian depan, dari akar rambut bagian depan kepala sampai ke areanya telinga, sampai ke leher, menguasai tangan, menguasai bagian perut bagian bawah dari pusar ke sampai ke anus, terus sampai ke areanya apa, sampai area ke kaki bagian depan. Oke, titik ba, titik yang kedua, titik wa itu menguasai areanya kepala. Kenapa ada 3 titik ba ini? Ada 3 karena kita ketahui ada otak kiri, ada otak kanan. Itu distimulasi oleh yang namanya kelenjar otak bagian tengah, makanya yang intinya di tengah. Karena kenapa? Otak itu harusnya ada 8 sampai 10 kali putaran atau denyutan. Nah, itu yang mengaktifkan, makanya titik mahkota disebutnya, kita disebut titik mahkota. Titik mahkota itu tidak pernah lepas. Karena ini yang mengaktifkan dan yang menggerakkan seluruh tubuh. Jadi kalau misalkan ada yang sakit migrain, migrainnya itu bagian kiri. Oke, berarti luar. Kalau ini luar. Dengan area tangan di area di tangan sebelah kiri. Kanan, misalkan yang sakitnya itu kanan. Berarti yang diperbanyak itu di areanya sebelah kanan. Dengan 3 titik. Atas, luar dan dalam. Atas, luar dan dalam. Dengan prinsip totok circle kiam di area titik baknya. Makanya kenapa ada 3? Karena ada otak kiri, otak kanan, tengahnya itu kelenjar otak. Nah, itu yang mengaktifkan, yang memberikan rasa, yang mengeluarkan yang namanya hormon. Itu tergantung, karena seluruh tubuh ini tergantung, yang namanya hidup itu tergantung pola pikir. Kalau pikirannya kita bagus, hormon itu akan bagus. Tapi ketika kita punya pikiran yang jelek, maka hormon itu akan jelek. Dikuasai yang namanya tubuh ini dikuasai oleh otak. Karena 96% sel itu ada di otak. Kalau di Mesma lebih mengetahui lah masalah seperti itu ya, gitu. Oke, yang ketiga di titik wa. Titik wa ini menguasai areanya jantung paru. Jadi dada, bagian dada. Jadi ketika ada yang rasa sakit di tengah dada sampai ke belikat bagian belakang. Ketika ada yang merasakan sakit di area sini, daerah dada bagian depan sampai ke belakang, itu bisa dikuasai dengan titik wa. Dengan prinsip itu dia tadi. Itu prinsip ya. Berarti yang namanya prinsip itu harus ditegakkan kayak gitu. Jangan main-main ya Pak. Oke, kayak gitu. Lalu apa yang rasa sakitnya? Awas, jangan lupa kalau misalkan di area tengah dada ini ada yang terasa sakit, di kelenjar timus di tengah-tengah ini ada yang namanya kelenjar timus. Nah, kelenjar timus ini yang di circle-nya. Karena di sini yang menguasai otot jantung dan otot paru-paru. Di sini terletaknya, di tengah-tengah dada itu terletaknya kelenjar timus. Kelenjar timus itu fungsionalnya untuk meregangkan saraf atau otot yang berhubungan dengan jantung dan paru sampai ke tulang belikat.
belakang. Nah, itu menguasai dengan prinsip tadi atau sirkel kiam. Berulang-ulang titik asi, titik asi, titik wa minimal 3 kali. Insya Allah itu akan lebih mengurangi rasa sakit yang dari awal sebelum dipegang sampai istilahnya 3 kali. Insya Allah akan terasa sakit itu akan lebih mereda. Oke, yang keempat itu adalah titik nabawada. Titik da ini adalah the mother of meridian, jadi ibunya meridian. Karena apa? Meridian titik ini menguasai areanya lambung, usus besar, usus kecil, itu menguasai. Jadi titik da ini menguasai areanya dari ulu hati sampai ke pusar. Jadi liver, empedu, lambung tengah, lambung atas, lambung bawah, usus kecil, usus besar. Ini menguasai titik da ini menguasai area tersebut. Kalau misalkan terasa sakit di area dada bagian bawah, diafragma, misalkan di samping atau kiri, nah bisa distimulasi dari titik da. Itu sangat menguasai. Lalu di kaki bagian samping, misalkan di area samping sakit itu kan kaki biasanya suka ada juga, ada yang di tengah, yang kiri, kanan, sama di luar. Sama prinsipnya seperti tadi ya. Jadi distimulasi dari rasa sakit terlebih dahulu, lalu di titik yang bersangkutan dengan titik yang untuk mengaktifkan. Oke, yang kelima titik titik ta. Nah, titik ta ini kenapa ada 3 bagian rekan-rekan? Karena menguasai areanya ginjal itu kan ada 2, anak ginjal cuma 1. Ginjal itu ada 2. Oke. Otak kanan dan kiri. Jadi ketika area ta ini menguasai dari alis bagian depan. Dari akar rambut bagian depan sampai ke belakang. Areanya belakang. Dari susunan saraf tulang belakang sampai ke pantat bagian belakang, berarti menguasai areanya ginjal. Menguasai area kaki kiri dan kanan bagian belakang sampai ke tumit. Nah, jadi ketika ada yang merasa sakit, misal sakitnya itu di areanya belikat, berarti ada 2 faktor di titik wa sama di titik ta. Distimulasi dari rasa sakitnya. Kadang-kadang yang mengetahui hanya titik ini tuh menguasai area ini. Ininya saja yang dihajar, tapi ini tidak. Nah, itu hati-hati. Misalkan area kepala itu dikuasai oleh yang namanya titik ba. Misalkan hanya titik ba saja sama area kepala, tapi titik ta-nya enggak. Harus digabungin rekan-rekan gitu. Harus digabungin supaya lebih cepat meredanya rasa sakit tersebut. Nah, kan itu baru 5. Ada yang namanya titik ta la bawada ta la. Titik la itu disebut dengan titik asih. Titik asih itu titik sakit. Jadi ketika ada rasa sakit tersebut di situ, fungsionalnya itu berarti efek rasa sakit yang muncul di area tersebut. Jadi penotokannya area yang sakit tersebut. Nah, distimulasinya dari titik apa untuk mengaktifkan sehingga rasa sakitnya itu mereda. Yang berhubungan dengan titik yang sakit tersebut. Pada titik apa? Nah, dikuasai oleh titik tersebut. Nah, itu 6 titik istimewa. Jadi 6 titik istimewa itu menguasai susunan saraf pusat, saraf tepi, dan saraf lintang. Dimulai dari atas rambut sampai ke ujung, sampai ke tubuh.
makanya disebut dengan 6 titik istimewa gitu. Nah nanti untuk prakteknya biar mohon maaf karena yang dulu itu jadi salah karena nggak praktek satu persatu, makanya ala komplain kok kenapa jadi begini, kok kenapa jadi begini. Nah itu konsep dulu itu belajarnya hanya satu orang di depan dipraktekkan, yang lain tidak, jadi tidak merasakan, yang merasakan berarti yang prakteknya saja gitu.